Halo semua, kembali lagi dengan saya Fadri Febrian. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama mendeskripsikan pengertian bangun datar, kemudian yang kedua mendeskripsikan bangun datar segitiga dan macam-macamnya, dan yang ketiga mendeskripsikan bangun datar segi empat dan macam-macamnya. Sebelum kita membahas mengenai tentang bangun datar, segitiga, dan segi empat, kita harus tahu dulu perbedaan dari bangun dan bidang. Nah, bidang merupakan sebuah bentuk dimensi dua yang dapat diperlebar dan dapat diperpanjang. Bidang juga tidak memiliki batas, sehingga tidak bisa ditentukan berapakah luas suatu bidang. Nah, dalam istilah bahasa Inggris biasa disebut dengan plan. Sedangkan bangun datar merupakan sebuah objek geometri yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar. Nah, bangun datar memiliki ukuran panjang dan lebar sehingga bisa ditentukan luasnya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis bidang. Nah, bidang terbagi menjadi dua jenis, yaitu bidang datar dan bidang tak datar, atau biasa disebut juga dengan bidang lengkung. Nah, kedua istilah ini membuat munculnya bangun-bangun yang berbeda. Nah, kita lihat pada gambar di sini. Nah, gambar ini merupakan dua bangun yang sama, yaitu bangun segitiga, yaitu A, B, C. Tapi pada gambar ini memiliki bidang yang berbeda. Sebelah kiri pada bidang datar dan sebelah kanan pada bidang bola. Nah, maka sifat-sifat yang berlaku di dalamnya juga pasti akan berbeda. Nah, itulah tadi jenis-jenis pada bidang. Sekarang jenis-jenis pada bangun. Nah, jenis-jenis pada bangun terbagi menjadi dua. Ada bangun konveks dan ada bangun konkav. Bangun Bangun konveks merupakan sebuah bangun yang apabila diambil sembarang dua titik berbeda dan dibuat ruas garis melalui dua titik tersebut, maka semua titik pada ruas garis tersebut berada pada daerah yang dibatasi oleh bangun itu. Nah, sedangkan bangun konkav merupakan sebuah bangun yang apabila diambil sembarang dua titik berbeda dan dibuat ruas garis melalui dua titik tersebut, maka ada titik pada ruas garis tersebut tidak berada pada daerah yang dibatasi oleh bangun itu. Nah, terdapat pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Di sini gambar 1 dan gambar 2 merupakan bangun konveks dan gambar 3 dan 4 merupakan bangun konkav. Nah, itulah tadi perbedaan antara bangun dan bidang. Jadi sekarang pasti kita sudah bisa membedakan yang mana bangun, yang mana bidang. Kemudian sebelum kita masuk pada segitiga dan segi empat, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang sudut dan sisi, karena sudut dan sisi pasti ada di segitiga dan segi empat. Untuk yang pertama itu sudut. Nah, apa sih itu sudut? Sudut merupakan pertemuan dua buah sinar garis yang pangkalnya saling berimpit. Nah, biasa kita temukan di simbol alfa, beta, dan gamma, menyatakan besar sudut atau dapat pula dinotasikan sebagai M sudut dari ABC. Nah, terlihat di sini pada gambar ada petunjuk. Nah, ini yang melengkung ini adalah sudutnya. Masih membahas mengenai tentang sudut, ada tiga besar sudut yang menjadi jenis klasifikasi pada sebuah sudut, yaitu ada sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku, di mana sudut tumpul itu besarnya antara 90 sampai 180 derajat, sedangkan sudut lancip memiliki besar antara 0 sampai 90 derajat, sedangkan sudut siku-siku besarnya tepat di 90 derajat. Ada juga sudut 180 derajat, yang mana itu biasa disebut juga dengan setengah putaran, dan sudut 360 derajat itu sudut satu putaran. Untuk menentukan besar sudut harus berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila searah jarum jam, maka sudut tersebut bernilai negatif. Nah, di sini ada 4 gambar. Nah, gambar yang pertama yang sebelah kiri ini adalah sudut lancip. Sedangkan yang keduanya adalah sudut siku-siku. Sedangkan sebelahnya lagi adalah sudut tumpul, dan yang terakhir itu adalah sudut setengah putaran. Selanjutnya sisi. Apa sih itu sisi? Nah, sisi merupakan objek geometri yang bergantung pada semesta pembicaraan. Sisi pada bangun di R2 atau dimensi 2 merupakan sebuah ruas garis yang menyusun bangun tersebut. Nah, terlihat di sini pada gambar ada gambar segitiga. Nah, garis yang berwarna merah ini merupakan sisi dari segitiga. Kemudian
sisi pada bangun di R3 atau dimensi 3 merupakan sebuah bangun datar yang membentuk sebuah bangun ruang. Nah, terlihat pada gambar di sini ada sebuah kubus, di sini ada sisi atas, sisi belakang, sisi kanan, kiri, depan, dan bawah. Di sini saya misalkan sisi atas itu adalah E, F, G, dan H. Itu merupakan sisi atas. Setelah kita mengetahui apa itu sisi dan apa itu sudut, kemudian kita masuk pada bangun datar segitiga. Segitiga merupakan sebuah bangun datar yang dibuat dari 3 ruas garis yang setiap pangkalnya saling berimpit, serta mempunyai 3 sudut. Secara otomatis, segitiga didefinisikan sebagai sebuah poligon dengan banyak sisi 3. Sifat dan karakter segitiga dibagi berdasarkan jenis dari segitiga itu sendiri. Masih membahas mengenai tentang segitiga, dalam memberi nama sebuah bangun sebaiknya dimulai dari pojok kiri bawah. Kemudian, secara berturut-turut berlawanan dengan arah jarum jam. Pemberian namanya juga harus terdiri dari 3 abjad dan berurutan. Nah, kita perhatikan di gambar sini. Di sini ada sebuah segitiga, berarti nama dari segitiga ini adalah segitiga DEF karena harus berurutan. Kemudian, jumlah 2 sisi pada segitiga pasti lebih panjang dari sisi ketiganya. Panjang sisi terpanjang pasti lebih pendek dari jumlah panjang 2 sisi yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar di sini bahwa sudut DF lebih kecil dari sudut DE ditambah dengan sudut EF. Baik, untuk menentukan jumlah sudut segitiga, di sini langkah pertama itu kita buat segitiga. Di sini ada sudut A, B, dan C, di mana sudut A disimbolkan dengan titik hitam, sudut B disimbolkan dengan lingkaran, dan sudut C disimbolkan dengan bintang. Kemudian yang kedua, potong masing-masing sudut. Nah, di sini sudah terpotong masing-masing sudutnya, ada sudut yang disimbolkan dengan titik hitam, sudut yang disimbolkan dengan bintang, dan sudut yang disimbolkan dengan lingkaran kecil. Kemudian satukan bagian-bagian tersebut. Nah, ketika kita satukan ketiga bagian ini, maka akan membentuk sudut 180 derajat. Kemudian untuk penulisan panjang sisi segitiga, yaitu penempatan panjang sisi sama dengan nama sudut yang di depannya, namun ditulis dengan huruf kecil. Jadi di sini ada sebuah segitiga, yaitu membentuk sudut A, B, dan C. Di sini juga ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Jadi untuk sudut AB sama dengan C, sudut AC sama dengan B, dan sudut BC sama dengan sudut A. Untuk jenis-jenis segitiga menurut sudutnya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa segitiga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga siku-siku. Kemudian teorema segitiga siku-siku, untuk teorema Pitagorasnya yaitu kuadrat panjang sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar di sini. Di sini ada sebuah segitiga yang mana sudutnya yaitu membentuk sudut A, B, dan C. Berarti sudut terpanjang pada segitiga siku-siku ini adalah BC. Maka sudut BC kuadrat sama dengan sudut AB kuadrat ditambah dengan sudut AC kuadrat. Atau bisa juga ditulis dengan sisi terpanjang pada sebuah segitiga yaitu sisi A. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Tadi saya sudah jelaskan jenis-jenis segitiga menurut sudutnya. Sekarang saya akan jelaskan jenis-jenis segitiga menurut panjang sisinya. Nah, menurut panjang sisinya, segitiga terbagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Untuk segitiga sama kaki, sepasang sisi yang sama panjang. Kemudian segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama panjang. Sedangkan yang ketiga segitiga sembarang berarti panjang sisinya yang tidak sama. Kemudian untuk sifat-sifat segitiga ada sifat umum dan ada sifat khusus. Yang pertama kita bahas itu sifat umum segitiga. Nah, di sini ada 4 sifat umum segitiga. Yang pertama adalah banyak sudut pada segitiga ada 3. Sedangkan jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Kemudian yang kedua mempunyai 3 sisi.
Yang ketiga, jumlah panjang dua sisi pada segitiga selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Dan yang keempat, ukuran sudut sebanding dengan panjang sisi yang ada di depannya. Jika garis AC merupakan sisi terpendek dari sudut ABC, maka M sudut ABC atau sudut yang ada di depan garis AC merupakan sudut yang terpendek. Kemudian untuk sifat khusus segitiga di sini yang akan kita bahas adalah segitiga menurut sudutnya. Di sini ada tiga, ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Untuk yang pertama, segitiga siku-siku, yaitu sifat yang pertama itu mempunyai dua sisi yang saling tegak lurus. Yang kedua, mempunyai satu sisi miring. Yang ketiga, mempunyai sebuah sudut siku-siku. Yang keempat, sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi yang paling panjang. Yang kelima, ada sebuah aturan atau hukum yang berlaku pada segitiga ini, yaitu hukum Pythagoras, dan yang terakhir memiliki simetri putar dan simetri lipat. Kemudian yang kedua, segitiga lancip. Sifat yang pertama yaitu ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Sisi bisa sama panjang ataupun tidak sama panjang. Jika sama panjang maka disebut dengan segitiga sama sisi. Jika tidak sama panjang bisa membentuk segitiga sembarang ataupun segitiga sama kaki. Dan sifat yang terakhir memiliki simetri putar dan simetri lipat. Untuk yang ketiga, segitiga tumpul, yaitu memiliki sifat mempunyai sebuah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian, sisi di depan sudut tumpul merupakan sisi yang terpanjang, dan yang terakhir memiliki simetri putar dan simetri lipat. Sekarang kita sudah mengetahui sifat khusus segitiga dari segitiga menurut sudutnya. Kemudian kita lanjut ke sifat segitiga, ke sifat khusus segitiga menurut panjang sisinya. Di sini ada tiga, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, untuk yang pertama segitiga sama sisi, yaitu memiliki sifat khusus besar sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian yang kedua panjang sisinya yang sama, dan yang ketiga memiliki simetri putar dan simetri lipat. Kemudian untuk segitiga sama kaki, sifat khusus yang pertama memiliki sepasang sisi yang sama panjang yang disebut dengan kaki segitiga. Kemudian yang kedua, memiliki sepasang sudut yang sama besar terletak pada kaki segitiga. Dan yang terakhir memiliki simetri putar dan simetri lipat. Dan yang terakhir, segitiga sembarang. Untuk sifat khususnya yang pertama memiliki tiga sisi yang tak sama panjang. Yang kedua, memiliki tiga sudut yang tak sama besar. Yang ketiga, sisi yang paling panjang terletak pada sudut yang paling besar, begitupun sebaliknya. Yang keempat, sudut yang paling besar terletak pada sisi yang terpanjang, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir memiliki simetri putar dan simetri lipat, seperti segitiga-segitiga yang lainnya. Kemudian keliling segitiga. Keliling segitiga adalah panjang ruas garis yang membentuk segitiga itu sendiri. Berarti kita jumlahkan sudut-sudut yang ada di segitiga tersebut. Maka keliling ABC atau keliling sudut segitiga ABC sama dengan garis AC ditambahkan dengan garis BC ditambah dengan garis AB, sehingga ditemukan keliling dari segitiga tersebut. Kemudian untuk mencari luas segitiga. Luas segitiga merupakan banyaknya satuan luas yang memenuhi daerah segitiga. Perhatikan pada gambar di sini. Di sini ada warna hijau, biru, dan kuning. Nah, posisi warna kuning ini ada di luar segitiga. Maka apabila dipindahkan maka membentuk segitiga. Jadi luas segitiga sama dengan luas hijau ditambah dengan luas kuning ditambah dengan luas biru. Atau 2 ditambah gabungan luas kuning dan biru. Atau 2 ditambah 2, jadi luas segitiga sama dengan 4. Nah, kita perhatikan apa yang diketahui dari gambar, yaitu alas sama dengan 4 satuan dan tingginya 2 satuan. Jadi untuk mencari luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kemudian kita lanjut ke bangun datar selanjutnya atau yang kedua, yaitu segi 4. Segi 4 merupakan sebuah bangun datar yang terdiri dari 4 sisi, atau dengan kata lain merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari 4 ruas garis yang saling berimpit pada pangkal dan ujung ruas garis tersebut. Selain memiliki 4 sisi, segi 4 juga memiliki 4 sudut. Keempat sudut tersebut jika kita jumlahkan besarnya adalah 360 derajat.
Di sini yang akan saya jelaskan ada 6. Di sini saya akan menjelaskan 6 jenis-jenis segi empat, yaitu jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan layang-layang. Nah, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah jajar genjang. Jajar genjang merupakan sebuah segi empat yang terdiri dari dua pasang sisi yang sama panjang dan saling sejajar. Menurut Van Hayl, jajar genjang merupakan induk dari pendefinisian persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Tata cara penamaan jajar genjang sama dengan bangun lain, yaitu dimulai dari pojok kiri bawah dan terus berurutan berlawanan arah jarum jam. Jajar genjang mempunyai beberapa komponen, yaitu sisi, diagonal, alas, dan tinggi jajar genjang. Nah, tampak pada gambar di atas, garis AB merupakan panjang alas jajar genjang yang disimbolkan dengan A, dan garis DO merupakan tinggi jajar genjang ABC, sedangkan diagonal jajar genjang tersebut adalah ruas garis AC dan garis BD. Kemudian masuk di jenis segi empat yang kedua, yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang merupakan segi empat beraturan yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang dan salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, berdasarkan sifat umum pada segi empat di atas, bahwa dua sudut yang saling berhadapan jumlahnya itu 180 derajat, mengakibatkan besar setiap sudut pada persegi panjang adalah sama, yaitu 90 derajat. Terlihat pada gambar di sini ada sebuah persegi panjang dengan sudut ABCDE. Nah, di sini garis AB akan membentuk jumlah sudut 180 derajat, sedangkan masing-masing sudutnya ini akan membentuk 90 derajat. Kemudian, jenis segi empat yang selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar atau segi empat yang memiliki empat sisi yang sama panjang, namun sisi-sisinya miring. Nah, jika merujuk pada Van Hayl, belah ketupat dapat didefinisikan sebagai jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang, tanpa memperhatikan besar sudut dan kesejajaran sisinya. Nah, di sini ada gambar belah ketupat. Di sini kan memiliki empat sudut atau empat sisi, yang itu sisi AB, BC, CD, dan AD. Selanjutnya di sini ada persegi. Persegi dapat didefinisikan sebagai jajar genjang yang sisi-sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya 90 derajat. Berdasarkan sifat umum pada segi empat, bahwa dua sudut yang saling berhadapan jumlahnya 180 derajat, mengakibatkan besar setiap sudut pada persegi adalah sama, yaitu 90 derajat. Nah, di sini ada sebuah persegi yaitu dengan sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, dua sudut yang saling berhadapan jumlahnya 180 derajat. Nah, bisa kita lihat di gambar bahwa sudut A dan sudut B jumlahnya 180 derajat. Jadi, setiap sudutnya itu jumlahnya 90 derajat. Kemudian kita lanjut, di sini ada layang-layang. Layang-layang merupakan segi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit, serta panjang kedua sisi dari segitiga tersebut tidak sama. Nah, sini ada gambar layang-layang. Jenis segi empat yang terakhir itu ada trapesium. Trapesium merupakan bangun datar yang terbentuk dari empat sisi dengan sepasang sisi yang sejajar namun tak sama panjang. Trapesium terbagi menjadi tiga seperti gambar di bawah ini. Di sini kita bisa membedakan tiga jenis trapesium, mulai dari sebelah kiri ke kanan. Jadi berturut-turut merupakan trapesium sembarang. Jadi yang sebelah kiri ini adalah trapesium sembarang, yang di tengah trapesium sama kaki, dan yang sebelah kanan ini trapesium siku-siku. Kita mulai dari sebelah kiri. Mengapa dikatakan trapesium sembarang? Karena sisi kaki yang tidak sama panjang. Kemudian yang di tengah, mengapa dikatakan trapesium sama kaki? Karena memiliki sepasang kaki yang sama panjang. Dan yang sebelah kanan yang terakhir, mengapa dikatakan trapesium siku-siku? Karena memiliki sebuah sisi yang tegak lurus dengan sepasang sisi sejajar. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tentang pengertian dari jenis-jenis segi empat yang ada 6 tadi. Kemudian kita lanjut di sifat bangun datar segi empat agar kita bisa lebih membedakan yang mana persegi, yang mana persegi panjang, mana layang-layang, dan lain sebagainya. Sifat yang pertama kita bahas yaitu sifat dari jajar genjang. Nah, sifat-sifatnya itu yang pertama
memiliki sisi berhadapan yang panjangnya sama dan sejajar. Yang kedua, memiliki sudut yang berdekatan dengan jumlah 180 derajat. Yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, memiliki dua diagonal yang saling berpotongan di tengah-tengah jajar genjang namun tidak sama panjang. Yang kelima, mempunyai dua pasang sisi yang panjangnya sama. Kemudian yang keenam, kita dapat mengetahui seberapa tinggi jajar genjang tersebut dengan cara melihat garis yang membentang dari satu titik ke sisi lainnya, sehingga membentuk sudut siku-siku di sisi itu nanti dalam prosesnya. Dan sifat yang terakhir, pada jajar genjang berlaku pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul. Kemudian kita lanjut pada sifat-sifat persegi panjang. Nah, yang pertama tentu saja persegi panjang memiliki 4 sisi dan 2 diantaranya sama panjang. Yang kedua, panjangnya adalah sepasang sisi yang lebih panjang atau biasa disimbolkan dengan P. Namun, pasangan sisi yang lebih pendek disebut sebagai lebar atau yang disimbolkan dengan L. Kemudian yang ketiga, menampilkan 4 titik sudut masing-masing membentuk sudut siku-siku. Sebuah sudut siku-siku memiliki ukuran 90 derajat. Nah, di sini typo. Seharusnya di situ 90 derajat, tetapi yang tertulis di sini atau yang tertera di dalam video ini 900. Kemudian untuk sifat yang keempat yaitu dua diagonal yang sama panjang yang membagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian yang kelima, garis diagonal yang berpotongan pada persegi panjang tidak tegak lurus. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat diagonal persegi panjang yaitu kedua diagonal saling berpotongan dan tidak tegak lurus. Kemudian sifat-sifat pada belah ketupat yang pertama yaitu dua diagonal berpotongan tegak lurus satu sama lain. Kemudian yang kedua, 4 sisi yang sama panjang dan 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Yang ketiga, 2 diagonal sejajar yang sama panjang dibagi 2 oleh satu diagonal. Dan yang terakhir, memiliki 2 simetri putar dan simetri lipat. Nah, sifat-sifat pada persegi yang pertama adalah tidak ada yang namanya properti persegi panjang yang tidak persegi. Artinya, semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi juga. Yang kedua, ada 8 cara untuk memasukkan persegi ke dalam bingkainya. Yang ketiga, dalam sebuah persegi setiap sisinya sama panjang. Dan yang terakhir pada persegi, diagonal-diagonalnya sama dengan sudut-sudutnya. Kemudian sifat-sifat pada layang-layang. Yang pertama, masing-masing sepasang sisinya sama panjang, kemudian memiliki satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian salah satu diagonal juga merupakan pusat koordinat. Dan yang sifat yang terakhir, ada dua diagonal pada layang-layang yang saling tegak lurus dan salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian yang sama panjang. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat yang terakhir yaitu sifat-sifat pada trapesium. Nah, berhubung trapesium tadi terbagi menjadi 3 jenis, jadi kita bedakan ada sifat-sifat pada trapesium siku-siku, ada trapesium sembarang dan trapesium sama kaki. Nah, untuk yang pertama itu trapesium siku-siku. Sifat pada trapesium siku-siku yaitu memiliki sepasang sisi sejajar, memiliki dua sudut siku-siku yaitu 90 derajat yang berdekatan, memiliki dua buah diagonal, kedua diagonalnya tidak sama panjang, memiliki sebuah sudut tumpul, sebuah sudut lancip, dan jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Itu sifat-sifat pada trapesium siku-siku. Kemudian sifat-sifat pada trapesium sembarang yaitu memiliki sepasang sisi sejajar, keempat sudutnya tidak sama besar, memiliki dua buah diagonal di mana kedua diagonalnya tidak sama panjang, kemudian memiliki dua sudut tumpul, memiliki dua buah sudut lancip dan jumlah keempat sudutnya yaitu 360 derajat. Dan sifat-sifat trapesium yang terakhir yaitu trapesium sama kaki yang pertama adalah memiliki sepasang sisi sejajar, kemudian memiliki sepasang sisi sama panjang, memiliki dua buah diagonal yang sama panjang, sudut yang berdekatan sama besar, memiliki dua sudut tumpul, memiliki dua buah sudut lancip, dan yang terakhir jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Jadi itulah tadi sifat-sifat dari jenis-jenis segi empat. Semoga apa yang tadi saya sampaikan atau jelaskan semoga dapat dipahami dan dimengerti.